warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dan rekan Saya Maria Ulpa dari SD Negeri Pamijahan. dan rekan saya yang satunya lagi. Saya Riki dari SMK Plus Al Hasanah. Kami di sini akan melakukan coaching simulasi supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya? Oke, saya ingin membicarakan rencana supervisi Ibu terkait permasalahan yang ada di kelas 5 SD kalau tidak salah. Apakah benar? Apa tujuan dari coaching tersebut? Tujuan saya melakukan coaching itu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Iya. Materi yang sangat bagus sekali, patut dibahas lebih jauh lagi ya. Bagaimana metodenya Bu? Saya ingin menggunakan metode alur cerita, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, hingga tanggung jawab. Baik, bagus. Saya ingin Ibu memfokuskan pengamatan pada kegiatan kegiatan penanganan masalah tersebut. Jadi bagaimana? Saya akan melakukan coaching kepada Ibu Maria selaku wali kelas 5 untuk menyelesaikan masalah beliau, yaitu ada siswa di kelasnya bernama Jidan, supaya lebih meningkat lagi motivasi belajar. Baik, semoga Ibu bisa melaksanakan coaching dengan lancar dan juga berjalan dengan baik sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Mudah-mudahan kita tetap sehat ya Bu. Amin. Sudah mengajar siang ini? Iya, dan kebetulan siang ini saya punya jam yang kosong. Kayaknya saya boleh sedikit curhat nggak? Boleh. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya sedang kebingungan Bu ini tentang masalah Jidan. Oh, Jidan. Apa lagi masalahnya? Ini ya Bu, saya tuh dari Jidan ini pengen dapat solusi itu bagaimana caranya supaya Jidan tuh jadi anak yang rajin Bu, itu motivasi belajarnya kurang Bu. Oh, begitu. Jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu Jidan ternyata kurang motivasi belajarnya ya Bu. Iya, ini Bu, Jidanku dalam seminggu tuh cuma 2 sampai 3 hari aja gitu Bu masuk sekolahnya. Terus kadang kalau masuk juga terus banyak dramanya Bu, kadang nggak pusing lah sampai nangis, kadang waktu itu sampai dia nangis gitu nggak mau masuk ke kelas, sampai saya bujuk saya urus supaya dia mau masuk ke kelas. Oh, begitu. Nah, apakah sebelumnya Ibu sudah mengetahui apa penyebab dari permasalahan Jidan tersebut? Sebetulnya sih saya sudah tahu waktu itu ya, kita bicara lagi berdua gitu, saya panggil Jidan, saya dekatin, kemudian saya ajak ngobrol dia gitu, kenapa dia tuh sering sekali tidak masuk ke sekolah. Terus awalnya sih dia tuh nggak mau jujur, nggak mau coba aja gitu, tapi akhirnya setelah saya pujuk itu akhirnya dia mau cerita, katanya ada yang ngajak berantem Bu, jadi saya takut buat ke sekolah. Oh, begitu Bu. Ternyata latar belakangnya seperti itu yang penyebabnya. Memang betul sekali, sifat teman di kelas itu sangat mempengaruhi terhadap motivasi belajar anak. Nah, setelah Ibu mengetahui penyebab dari faktor Jidan seperti itu, kira-kira sikap ideal seperti apa yang Ibu harapkan kepada Jidan? Saya sih pengennya Jidan tuh jadi anak yang rajin, sekolahnya ceria, pinter, juga bisa disenangi teman-temannya kayak gitu. Ya, saya sependapat dengan Ibu. Lalu untuk mencapai harapan yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai hal tersebut?
mungkin yang pertama saya lakukan, saya tuh bicara dulu itu ke semua temannya bahwa kita tuh sesama teman harus saling menyayangi, menghargai. Di Jidan kan anaknya tuh pendiam, jadi Jidan tuh harus teman-temannya tuh harus lebih deketin lagi, jadi juga supaya dia merasa nyaman, merasa disayang oleh teman-temannya gitu. Kemudian saya juga berusaha meyakinkan Jidan gitu supaya teman-temannya tuh nggak jahat sama dia, sebenarnya baik gitu, menghargai, menyayangi dia. Kemudian setelah itu saya juga akan membuat merasa Jidan itu supaya lebih nyaman lagi kalau berada di sekolah, misalnya dengan memberikan perhatian lebih gitu. Iya, rencana itu sudah sangat baik. Tentunya dapat membantu untuk meningkatkan motivasi belajar Jidan untuk lebih rajin lagi berangkat ke sekolah. Dan yang lebih penting harus ada motivasi dari orang terdekat. Menurut Ibu, apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk membantu proses rencana Ibu itu agar bisa berjalan sesuai harapan Ibu? Mungkin yang dapat membantu yang pertama mungkin kan Jidan tuh nyamannya di kelas ya dari teman-temannya mungkin, kemudian yang kedua dari orang tuanya sendiri kan, misalnya kayaknya Jidan tuh kurang perhatian gitu ya, dari kurang perhatian. Saya akan berbicara dengan orang tuanya supaya lebih memperhatikan lagi Jidan, supaya lebih lagi memberikan motivasi Jidan supaya Jidan tuh mau lanjut sekolah gitu. Baik Pak, saya sangat setuju dengan Ibu yang utarakan. Peran orang tua sangat penting sebagai dukungan utama orang terdekat yang sangat menunjang untuk keberhasilan rencana Ibu, serta akan terjalin kolaborasi yang baik antara guru dan orang tua sehingga permasalahan tersebut menjadi lebih terang. Kira-kira kapan rencana tersebut itu akan direalisasikan Pak? Sepertinya lebih bagus, lebih baik ya Bu. Mungkin saya mulai besok juga akan mulai melaksanakannya Bu. Kan ini membutuhkan waktu yang sangat mungkin panjang, juga mungkin secara bertahap, pelan-pelan gitu, jadi pendekatannya seperti itu. Mudah-mudahan rencana ini berhasil ya. Kira-kira dari percakapan ini hal apa yang bisa Ibu dapatkan? Dari percakapan ini alhamdulillah saya menjadi mendapat pencerahan gitu Bu. Jadi mungkin yang tadinya saya merasa bingung terus harus seperti apa, jadi setelah kita bicara ini saya jadi tahu gitu apa yang harus saya lakukan. Alhamdulillah, mudah-mudahan percakapan hari ini bisa menjadi manfaat dan pembelajaran buat kedepannya. Amin. Terima kasih Bu atas pertolongannya. Assalamualaikum Bu. Alhamdulillah ya sudah melaksanakan uji. Bagaimana kesan Ibu setelah melaksanakan uji? Alhamdulillah, saya merasa senang dan bahagia setelah melaksanakan uji hari ini. Saya juga melihat perkembangan siswa atau siswi tersebut ya sangat antusias dalam melakukan perubahannya. Ibu telah menggunakan metode pembelajaran apa? Ya, waktu itu. Saya melakukan metode coaching di alur utama. Saya juga bisa melihat hasil penguatannya. Saya juga melihat ada beberapa hal yang harus Ibu tingkatkan. Pertama, mungkinnya tentang penyampaian pertanyaan yang harus diperdalam lagi biar lebih meningkatkan kuncinya lebih tereksplor. Yang kedua, mungkin dari segi menghayati atau mengamati menjadi pendengar yang lebih baik lagi. Jadi lebih kayak benar-benar curhat. Saya akan tingkatkan lagi di coaching selanjutnya. Terima kasih Pak atas masukannya. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibu juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan bagaimana rencana supervisi Ibu kepada siswa SMK yang akan Ibu laksanakan nanti.
kegiatan coaching yang akan saya laksanakan yaitu membantu Pariki untuk meningkatkan minat siswa-siswinya dalam pembelajaran teori. Wah, bagus sekali Bu, materi sangat menarik. Bagaimana metode coaching yang akan dilaksanakan nanti? Mungkin metode yang akan saya gunakan sesuai dengan pengetahuan saya, yaitu dengan menggunakan metode alur cerita, dari mungkin dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi segala macam. Bagus sekali Bu. Semoga rencana coaching yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan baik. Amin, baik, terima kasih. Ada apa Pak yang saya terlihat seperti itu lagi banyak pikiran gitu? Ada yang dibicarakan? Banyak Bu, banyak tentang pelihara anak-anak yang belajar di kelas. Kurang begitu ada perbedaannya antara praktik dan teori. Anak-anak itu antusias ketika mereka belajar praktik dan kurang begitu antusias ketika belajar teori. Cenderung mengantuk dan monoton. Oh, jadi di sini murid-murid Bapak tuh lebih suka belajar praktik gitu dan kurang bersemangat ketika belajar teori. Seperti Benar itu, Pak. sekali. Oh ya. Nah, di sini kan Pak kita ngobrol nggak akan lama ya. Kira-kira mungkin apa yang ingin Bapak dapat dari pertemuan kita kali ini? Adanya solusi yang sangat efektif terkait kejadian atau masalah yang saya hadapi, bahwasanya mereka itu para murid ya sesuai tadi saya sampaikan, bahwasanya mereka itu cenderung ramai ketika praktik dan semangat ketika praktik, bahkan kebalikannya ketika teori. Cenderung mereka itu banyak yang mengantuk, kurang begitu antusias ketika sedang menjalankan dalam belajar, dan juga kadang-kadang cuek, acuh-acuh. Baik Pak. Jadi situasi ideal yang seperti apa yang Bapak harapkan dari murid-murid Bapak? Adanya perbaikan atau persamaan ketika belajar dengan praktik. Bahwasanya ketika praktik rame, dan teori juga rame, terus bagus, namanya bagus, nggak ada yang mengantuk, semua memperhatikan, semua antusias dalam saya tidak menjelaskan itu sih Bu. Oh, oke. Jadi situasi ideal yang Bapak harapkan dari murid-murid Bapak tuh misalnya mereka tuh seimbang ya antusiasnya Iya, dalam betul. belajar praktik juga antusias, ketika teori juga antusias. Iya. Gini Pak. Jika situasi idealnya 10, nah, maka situasi murid-murid Bapak pada saat ini berada di level berapa? Kalau menurut saya ya ini tergantung tergantung guru mereka ya. Kadang di 6, kadang di 7 kalau menurut saya. Oh, kadang 6, kadang 7. Ya, kira-kira lah 6 7 lah. Ya. Apa ya kira-kira yang membuat murid-murid Parik itu kurang tertarik dengan materi teori gitu? Adakah hal-hal yang spesifik yang membuat mereka merasa kesulitan atau bosan? Mungkin ya Bu, bisa jadi dengan teori dan materi pembelajaran saya. Mungkin ceramah ya, kalau teori kan banyak ceramah. Saya itu ada visualnya dengan slide PowerPoint atau misalkan beberapa video teknik tutorial. Tapi juga itu kurang membantu karena mungkin mereka itu sukanya itu langsung ke lapangan atau langsung praktik. Nah, jadi kan sekarang tuh semangat murid-murid Bapak pada belajar teori itu berada di antara level 6 sampai 7 ya. Iya, iya. Bapak tuh ingin melihat mereka berada di level berapa untuk saat ini? Saya udah muluk-muluk Bu. Misalkan kalau beda lah antara praktik dan teori. Kalau praktik mungkin nilainya di level 10 misalkan. Nah, kalau teori saya harapkan itu levelnya itu di angka 8 atau 9, paling bagus 9 sih. Soalnya nggak mungkin juga sama dengan hal praktik. Kalau praktik kan mereka semuanya punya aktivitas masing-masing, punya ideologi masing-masing. Beda kalau teori itu mereka itu harus belajar sendiri, mengetahui sendiri, dibantu oleh rekan dan juga saya sebagai. Nah,
Nah, di sini kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai angka tersebut? Mungkin salah satunya yaitu belajarnya itu harus interaktif gitu ya menurut saya, dengan metode ceramah harus ada interaktif, mungkin dibuatkan kelompok, ada juga misalkan game-gamenya atau ice breaking-nya. Kalau ice breaking di tingkat SMK jarang ya, tapi mungkin ada game yang untuk meningkatkan semangat belajar di kelas ketika. Wah, ini bagus tuh Pak. Saya rasa murid-murid Bapak pasti akan lebih tertarik gitu. Mudah-mudahan. Amin. Lantas apa yang akan Pariki lakukan untuk melaksanakan rencana ini? Yang pertama yaitu menyusun rencana strategi yang saya buat, metode yang juga mungkin saya dengarkan sejauh dulu, biasanya akan mencari pengalaman buatnya game apa yang cocok, misalkan pembuatan kelompok apa yang seperti cocok sesuai dengan bakat mereka. Nah, baik Kakak. Sekarang menurut Bapak siapa saja yang akan dilibatkan dalam rencana ini? Tentunya rekan sejawat yang pertama, yang kedua selain rekan sejawat ada juga kepala lab atau domain juga yang ikut berpartisipasi dalam membantu saya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas maupun di laboratorium ataupun di lapangan juga. Kapan Bapak akan melaksanakan rencana ini? Kemudian bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilannya? Kalau perihal waktu, saya akan mencoba memulainya itu minggu depan. Saya akan mengatur waktu dalam jangka waktu 1 minggu atau 5 hari kerja. Mudah-mudahan kebetulan saya juga bertemu di kelas tersebut itu sering hampir 4 kali pertemuan dalam 1 minggu. Mudah-mudahan dalam waktu tersebut saya bisa mengajak mereka berubah ke arah yang lebih baik, lebih semangat dalam belajar. Oh, sangat bagus Pak. Jangan lupa untuk selalu evaluasi perkembangan murid-murid Bapak ya. Siap. Dan jika ada kendala, kita bisa diskusikan lagi. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Ingat Pak, kita semua tuh sedang belajar dan Ya. ingin berkembang. Ya. Semangat ya Pak ya. Semangat. Ibu, Ibu. bagaimana kesan Ibu setelah melaksanakan coaching? Alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah, saya juga melihat kalau Pak itu sangat terbantu dari coaching yang Ibu telah lakukan hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi boleh saya bisa memberi saran sedikit buat Ibu? Boleh Bu? Iya, saya ingin Ibu memberikan umpan balik yang lebih membangun di coaching yang selanjutnya. Oh, baik Bu, insya Allah di pertemuan selanjutnya saya akan memberikan ya baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Riki, di Ya. sini saya ingin membicarakan rencana supervisi yang akan Bapak lakukan untuk mengcoaching guru kelas 6. Ya, betul sekali. Nah, kira-kira tujuan dari coaching tersebut apa Pak? Untuk membantu guru kelas 6 itu meningkatkan minat belajar semuanya. Oh ya, menarik sekali Pak. Nah, di sini apa metode coaching yang akan Bapak gunakan? Tentunya dengan alur tirta. Oh, dengan alur kita baik. Berarti di sini saya akan memfokuskan pengamatan saya pada kegiatan coaching tersebut dengan alur kita yang mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kalau begitu di sini Bapak di sini bisa menggunakan format ini. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Boleh minta waktunya sebentar? Oh iya, silakan banyak kok. Apa? Saya ingin di coaching mengenai masalah saya di kelas 6. Oh iya, ada apa? Begini Pak, saya mempunyai murid namanya Mursida. Hmm. Dia selalu
bagaimana ya Pak supaya saya bisa meningkatkan potensinya tersebut? Oh iya, saya paham dengan masalah yang Ibu barusan. Dari pembicaraan ini, apakah ada tujuan yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mengembangkan potensinya, saya ingin mengatasi masalahnya dari sikap kurang percaya dirinya tersebut. Tujuan yang Ibu sampaikan sangat bagus. Semoga tujuan Ibu bisa tercapai. Dan untuk menyelesaikan masalah Ibu, hal apa yang menurut Ibu yang paling Ibu perbaiki dan apa yang akan Ibu ada yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Langkah yang sudah saya lakukan adalah saya membangun percaya dirinya dengan memberikan kepercayaan. Saya sering memberikannya tugas untuk tampil di depan kelas supaya dia itu mendapat apresiasi bukan hanya dari saya tetapi juga dari lingkungannya. Seperti itu Pak. Menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab siapa tadi? Musida menjadi kurang percaya diri? Menurut saya penyebab utamanya adalah faktor keluarga. Yang saya ketahui ia berasal dari keluarga yang kurang mampu dan ia sering mendapatkan tekanan dari lingkungannya. Saya memahami dengan masalah Musida, dia itu kan kelas 6 itu. Iya. Karena kurang kasih sayang dari keluarga sehingga menjadi insecure atau menjadi dia. Apakah betul? Iya, seperti itu Pak. Dari 1 sampai 10 bagaimana kondisi anak ini sekarang? Sepertinya nilainya 6 Pak. Nah, apakah Ibu sudah mencoba beberapa pendekatan baru yang lebih efektif dan efisien? Saya mulai melakukan beberapa pendekatan dengan berbicara langsung dengan dia dan ingin lebih dekat dengan keluarganya juga untuk memberikan dukungan dan motivasi internal untuk dia. Karena saya merasa dia itu punya potensi yang sangat bagus. Saat istirahat kan di kelas saya ada pojok baca, dia itu selalu menyempatkan dirinya untuk membaca setiap hari. Namun sayangnya ia kurang bisa tampil di depan kelas karena dia menarik diri dari lingkungannya. Seperti itu. Ya, rencana yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan konsisten ya Bu. Apakah ada kendala dalam melaksanakan rencana tersebut? Ada Pak. Kendalanya itu ada 2. Dari internal itu dari dianya sendiri karena kurang bisa diajak komunikasi karena dia kurang percaya diri, dan yang kedua itu dari lingkungannya kurang mendukung. Ternyata faktor ekonomi itu menjadi penyebab utama Musida menarik diri sehingga ia jarang jajan ataupun jarang berteman dengan lingkungannya. Seperti itu. Bagus sekali, mudah-mudahan Ibu bisa membimbing saudari Ibu sendiri menjadi lebih baik lagi dan bisa dan saya dukung sepenuhnya dengan rencana Ibu. Terima kasih Pak. Langkah pertama dalam jangka waktu pendek ini apa yang akan Ibu lakukan? Apakah ada jadwal khusus dengan Musida atau misalkan ada jadwal spesifik untuk membangun program yang dibuat? Saya akan memberikan sistem poin khusus kepada dia apabila dia sudah berhasil mengatasi rasa ketakutannya. Saya akan memberikan reward kecil atau apresiasi karena dia sudah berhasil untuk tampil percaya diri. Seperti itu Pak. Itu insya Allah dilaksanakan dalam minggu ini. Bagus sekali Bu, ternyata yang misalnya adalah dengan bukan sebagai jika ada kendala dan bantu untuk dilanjutkannya. Misalnya polisi bersama dan mencari solusi yang lebih. Terima kasih Pak. Bagaimana pesan Ibu? Saya sangat senang dan bahagia karena saya bisa mencurahkan masalah saya kepada Bapak dan alhamdulillah bisa mendapatkan solusi. Manfaatnya ya, kalau ada lebih terasa Manfaatnya yang terasa langsung pada saya bisa memetakan langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini. Seperti itu. Sebelum mengakhiri sesi coaching ini, saya ingin menekan pentingnya kesabaran dan konsistensi dalam menghadapi masalah yang dihadapi, khususnya kasus pada siswi Musida ini. Terus berikan hal positif kepada anak tersebut dan tetap semangat kepada Ibu untuk membimbing mereka. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam
sini dari hasil pengamatan saya melihat beberapa hal yang bisa Bapak tingkatkan. Oh ya, apa itu? Di sini mungkin yang pertama mungkin dari Bapak bisa memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi untuk menggali masalah atau untuk supaya Bu Aisyah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kemudian dari segi rencananya juga di sini dari berdasarkan hasil pengamatan saya rencana perbaikannya sudah sudah ada gitu ya, sudah ada. Nah, di sini kemudian untuk selanjutnya saya berharap bahwa kegiatan coaching ini bisa lebih ditingkatkan lagi supaya Bapak misalnya guru-guru di sini dapat mendapatkan solusinya dengan kegiatan coaching ini. Terima kasih Pak. Terima kasih.